kedepannya pasti bisa lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini. Amin. Amin. Oke, hari ini saya akan bawakan singkat aja buat teman-teman semua yang ada di tempat ini mengenai series kita yaitu mengenai Reconnect. Oke, nah di sini mungkin sebagian besar mayoritas semua di sini usianya usia kuliah, benar ya? Nah, dan kayaknya kan kalau di bulan-bulan ini semua masih pada belum kuliah kan? Atau udah ada yang masuk kuliahnya? Udah? Udah ada? Satu orang udah. Oke, jadi hampir sebagian besar semua di sini masih libur, benar ya? Kayaknya mungkin yang kuliah, setahu saya yang kuliah di Prasmul, yang kuliah di Atmajaya itu semua masih belum masuk. UPH udah masuk belum nih UPH nih? Oh nggak ada anak UPH sini ya? Nggak ada ya teman-teman ya? Ada? Oh udah lulus, oke. Ya saya juga dulu sekolah lagi. Saya juga dulu kuliah di UK itu teman-teman ya, di Universitas Karawaci. Saya juga lulusan sana gitu ya waktu itu. In any case, nah hari ini kita akan masuk ke series yang selanjutnya. Nah karena kita lagi ada di masa-masa liburan, boleh kasih tahu ke saya nggak kira-kira destinasi liburan kalian yang favorit itu kemana sih? Ada yang mau jawab? Kemana? Ke Bandung, ya betul ya. Betul, sampai-sampai orang Bandung agak enak juga kalau ngelihat plat B gitu ya. Ini ngapain sih orang-orang Jakarta tiap liburan ke Bandung, ada hari kejepit sedikit gitu ya ke Bandung gitu kan. Oke, ada lagi selain Bandung? GBI WTC. Ngapain liburan ke WTC? Kemana tadi? Ada yang bilang? Bali, benar ya? Apa namanya itu juga salah satu destinasi liburan favorit. Yang lain ada lagi? Los Angeles, gila, liburan ke Los Angeles gitu ya. Oke, nah saya akan ambil satu destinasi liburan tadi yaitu Bali. Jadi Bali itu sebenarnya salah satu destinasi liburan favorit saya juga. Tapi sebenarnya saya udah nggak pernah ke Bali lagi semenjak pandemi sih. Semenjak pandemi dan semenjak punya anak 2 gitu ya. Jadi kalau liburan itu banyak hal yang harus dipikirin. Karena nanti kalau kalian sudah besar, kalian akan tahu bahwa kalau liburan bersama anak-anak itu ya nggak kayak liburan gitu kan. Jadi ya ya susah lah gitu ya buat orang tua itu untuk liburan bersama anak-anak yang masih kecil. Tapi one day mungkin saya akan balik lagi ke Bali. Jadi ke Bali itu salah satu destinasi liburan favorit saya. Bukan ke beach club gitu ya, bukan ke tempat-tempat yang rame di Instagram. Kalau nasi campur, babi guling ya, babi guling, betul. Jadi kalau ke Bali itu tujuan saya pasti kuliner gitu ya, nyobain babi guling yang belum pernah atau makanan-makanan khas. Nah, tapi juga saya ngerasa di Bali itu ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Bukan hanya sekedar pergi ke tempat-tempat yang viral begitu, bahkan in fact tempat yang paling berkesan buat saya kunjungi yang ada di Bali adalah sebuah sekolah yang namanya Green School. Jadi ketika berkunjung ke sana itu benar-benar berkesan banget buat saya sampai-sampai kayak gila ini adalah tempat bayangin liburan tapi perginya ke sekolah. Jadi karena tempat itu begitu berkesan buat saya, mereka ngadain tour waktu itu tentang sekolahnya. Bahkan saya pergi ke Green School itu waktu saya lagi honeymoon sama istri saya. Jadi perginya ke situ gitu loh. Jadi karena apa? Karena kita benar-benar tertarik ada apa sih di dalamnya. Jadi ada begitu banyak hal, tempat yang bisa dilakukan di Bali. Jadi saya ngerasa bahwa itu adalah salah satu tempat destinasi favorit saya untuk liburan. Nah biasanya kalau orang liburan gitu ya, itu kan biasanya mereka liburan tuh mereka pengen ngapain sih? Pengen healing, bener nggak? Pengen healing ya, bener ya di Hill Rafaela juga bisa, kenapa harus ke Bali gitu kan? Nah, cuma maksud saya adalah orang-orang itu pengen healing, mereka tuh pengen get away from the routine, benar nggak? Mereka tuh pengen, karena kan tiap hari kan hidupnya kan gitu-gitu aja rutin ya kan, meeting dari jam 7 sampai jam 10, habis itu atau mungkin yang kuliah gitu ya di sini tugas, kemudian kelas, mungkin yang aktif di senat mahasiswa, bikin acara ini itu dan semuanya begitu kayaknya hidup tuh berjalan cepet banget. Kalau kalian ngerasain gitu ya, kalau lagi sibuk seharian itu jam tuh nggak kerasa, bener nggak? Tiba-tiba, kok udah siang, kok udah sore, kok udah malam aja gitu loh. Kenapa? Karena hidup berjalan sebegitu cepatnya. Dan orang-orang kepengen healing tadi gitu ya,
ke Bali salah satunya adalah mereka kepengen keluar dari kehidupan yang cepat itu, mereka pengen slow living di Bali. Di Bali kan begitu ya, slow banget gitu ya kan pace-nya, tenang ya kan, bisa makan di pinggir sawah ya kan, makan di pinggir pantai. Jadi di sana pace-nya itu sangat-sangat slow dan mereka pengen lari aja dari rutinitas, mereka kepengen melakukan suatu hal yang berbeda. Umumnya orang-orang kepengen seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi, apa yang coba orang-orang cari dari liburan itu adalah mereka kepengen merasa damai. They wanna be at peace, bukan rest in peace ya. They wanna be at peace. Mereka ingin merasakan damai. Kayaknya di kota itu kalau kalian mungkin tinggal di Jakarta atau nanti bekerja di Jakarta gitu ya. Kalau tiap hari harus bawa mobil, kalian akan ngerasain betapa sumpeknya gitu ya. Harus ke Jakarta, tintin, woi, yang benar dong, bisa nyetir nggak gitu ya. Itu kan situasi di Jakarta kan begitu hidup dan mati. Jadi nervous system kita tuh selalu ada di red alert terus gitu loh. Ini gue diserempet motor nggak ya, ini gue diapain nggak ya, karena Jakarta begitu teman-teman. Jadi orang-orang itu kepengen sebenarnya tujuan liburannya adalah mereka pengen mencari kedamaian. Mereka ingin mencari peace, mereka pengen cari kedamaian. They wanna search for peace. Yeah? But I'm here to tell you today that you're actually not going to find peace in Bali. Sebenarnya ketika kalian liburan ke Bali, kalian nggak akan menemukan damai sejahtera itu. Kalian nggak akan menemukan damai tersebut. I'm sorry to tell you that. Ya, mohon maaf nih, saya kasih info aja bahwa damai sejahtera nggak akan kalian bisa dapatkan di Bali ataupun di destinasi liburan yang lain. Mau ke Eropa, ke Rusia, ke Maldives, itu nggak akan bisa memberikan kalian itu damai sejahtera. Uang yang kita miliki, gitu ya. Kadang-kadang kalian sering dengar nggak istilah bahwa financial security, ya kan, keamanan secara finansial. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apakah benar punya uang segitu banyak kita bisa benar-benar aman? Coba deh pikir ulang. Seberapa banyak uang yang kalian miliki, apakah kalian benar-benar bisa ngerasa secure? Oke? Atau bahkan, ya ini topik yang agak kontroversial, punya pacar. Memberikan kedamaian. Really? Karena kadang-kadang kita ketukar nih damai, peace sama comfort. Nyaman. Benar gak teman-teman? Apa yang kalian kira nyaman itu adalah kedamaian. Jadi gue pengen cari pacar. Karena gue kepengen ngerasain damai sejahtera. Ketukar teman-teman. Apa yang kalian rasakan sebagai nyaman, kalian kira itu adalah damai sejahtera. Merasa nyaman itu hanyalah sebuah perasaan yang sifatnya sementara. Berbeda banget sama yang namanya damai sejahtera. Amin? Jadi kalau selama ini kita seringkali berpikir bahwa kita kepengen cari peace di luar sana dan ternyata we're looking at a helpless place. Jadi di mana seharusnya kita menemukan damai sejahtera tersebut? Oke. Saya akan bacakan satu ayat di Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Dikatakan kayak gini, ini adalah sebuah nubuatan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, and here it goes, Raja damai. Atau dalam bahasa Inggris disebutnya Prince of Peace. Jadi teman-teman, kalau selama ini kita nyari damai di tempat yang salah dan kita nggak menemukan damai tersebut, bukankah seharusnya kita cari damai tersebut di Raja Damai? Yang beneran punya damai, yang bukan ngasih kalian comfort, yang bukan kasih kalian financial security, yang bukan hanya sekedar ngasih kalian keamanan yang sementara, perasaan yang sementara, tapi bisa kasih kalian damai yang sesungguhnya. Bukankah seharusnya kita cari tahu dari si Raja Damai ini?
Damai ini gimana cara dapatnya? Tahu kan ayat ini bicara soal siapa? Tahu teman-teman? Siapa? Yesus. Ini adalah nubuatan tentang Yesus. Bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nabi Yesaya yang bilang ini, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib. Jadi kalau butuh nasihat, don't call your friend gitu ya. Maybe call God first. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah kalau gitu, apa sih yang Yesus coba katakan mengenai gile, Alkitab buku. Kapan terakhir kali kalian lihat ya kan? Ya ini udah benar realik banget. Dan honestly gitu ya, ketika ngelihat Alkitab ini, ketika baca Alkitab pakai buku lagi, terus saya menemukan ayat-ayat yang saya pernah garis. Maksudnya kayak saya merasa amazed bahwa ternyata Tuhan berbicara sama saya ketika saya usia belasan tahun. Sampai usia saya 20 tahunan awal itu, saya ngeliat bahwa Tuhan udah berbicara sama saya. Jadi saya benar-benar encourage kalian untuk baca Alkitab. Karena kalian nggak pernah tahu Alkitab yang kalian baca nih di saat usia kalian masih teens. Karena tadi ada yang ulang tahun umur 18 kan. My God, berapa tahun yang lalu usia saya 18. Nah, tapi maksud saya, kalian bisa bayangin nggak, kalau kalian dekat sama Tuhan di usia belasan tahun, kalian akan lihat bahwa trajectory dari future kalian tuh benar-benar akan berbeda. Amin. Dan ini yang dikatakan oleh Sang Raja Damai tentang damai yang dia berikan buat orang-orang percaya. Di Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi teman-teman bisa bayangin gak? The peace that people are looking outside their life is actually inside of them all along. Bahwa damai sejahtera yang dicari sama orang-orang di luar sana, yang jawabannya nggak ada, sebenarnya ada di dalam diri mereka sendiri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dikatakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Well, hold on a second. Gimana caranya Yesus meninggalkan damai sejahtera? Pertama-tama kita tahu ya, dan kita semua di sini setuju, bahwa Yesus dia hadir di dunia ini, kemudian dia dibangkitkan, dan dia sendiri bilang bahwa dia harus pergi kepada Bapanya. Oke, dan ketika dia pergi kepada Bapaknya, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Kita punya teman, kita punya the greatest ally that we could get, gitu ya. Teman terbesar gitu ya, atau aliansi terbesar, terkuat yang kita bisa miliki yang namanya adalah Roh Kudus. Ketika Yesus pergi, Roh Kudus turun. Itulah kenapa Yesus bilang bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Waktu Yesus pergi ke sorga, damai sejahtera ada di dalam kita. Damai sejahtera itu ada dalam bentuk pribadi Allah yang lain yang namanya Roh Kudus. Oke, pribadi yang lain yang namanya Roh Kudus. Di ayat yang ke-26 dikatakan begini, tetapi penghibur, P-nya huruf besar. Tetapi penghibur, Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi teman-teman, poinnya adalah ketika orang-orang mencari kedamaian di luar sana, kita sebagai orang percaya tahu bahwa nggak ada kedamaian di luar sana, nggak ada. Kedamaian selama ini adanya di sini, hidup di dalam kita. Yang namanya Roh Kudus. Pertanyaannya, have we connect with the God of Holy Spirit? Sudahkah kita terhubung dengan Allah Roh Kudus? Itu pertanyaannya buat kita. Kalau nanti gitu ya, di connect, kalian akan connect dengan orang-orang yang ada di squad kalian, atau bahkan yang ada di luar squad kalian. Maka pertanyaan saya adalah, hey, have you reconnect with the God of the Holy Spirit? Because that's your peace.
Itulah damai sejahteramu yang ditinggalkan oleh Yesus buat kalian semua yang ada di sini. Itu nggak ada di pacar kalian, itu nggak ada di destinasi liburan kalian, nggak ada di sosial media kalian, nggak ada di apapun yang ada di dunia ini, hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin teman-teman semuanya. Dan itulah kenapa kalau kita punya damai sejahtera, maka ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita punya damai sejahtera, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang lagi berjalan dalam lembah kekelaman, perhatikan ini baik-baik. Kalau kalian punya damai sejahtera itu, kalian tidak akan merasa takut. Di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita yang punya musuh, kalau kita punya damai sejahtera, Tuhan akan hidangkan makanan di hadapan makanan untuk kita di hadapan lawan-lawan kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Saya mau tutup sama ini, teman-teman semua yang ada di tempat ini, to give you some perspective. Peace is not about the absence of storm. Peace is about the presence of something that is greater than the storm, and that is your God. Amin. Bahwa damai sejahtera itu nggak ada hubungannya dengan situasi kehidupan kalian. Kalian bisa merasakan damai sejahtera walau kalian dikelilingi oleh badai. Kalian bisa aja nggak merasakan damai walau kehidupan kalian baik-baik aja. Tapi kalau kalian nggak punya Tuhan dalam kehidupan kalian, hey, mau situasi kalian sebaik apapun, you will never find peace. But if you have God, kalau kalian terhubung dengan Allah Roh Kudus yang ada di dalam kalian, let me tell you something. Kalau kalian berjalan di dalam lembah kekelaman, kalian menghadapi situasi yang sulit, kalian menghadapi apapun yang sulit, kalian menghadapi masa depan yang sepertinya nggak menentu, kalian bisa berjalan itu dengan penuh damai sejahtera. Karena kalian tahu bahwa Tuhan kalian itu adil dan setia. Dia akan menyertai kalian, dia yang menjamin masa depan kalian. Amin. 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 Oke, saya sudah selesai dengan sharing saya, dan sebentar kita akan menerima perjamuan. Nah, saya mau kita semua yang ada di tempat ini, setiap kali kita datang perjamuan, mari kita benar-benar sungguh-sungguh ngerti gitu loh, kenapa sih kita perjamuan. Kita ingat bahwa Yesus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib buat kita, bukan hanya sekedar menyelamatkan kehidupan kita dari maut, membersihkan kita dari segala dosa, tapi dia juga memberikan Roh Kudus atas kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menang di dunia ini. Supaya kita nggak dilanda kekhawatiran di dunia ini. Supaya kita punya perspektif yang jelas bahwa hey, walaupun situasi dan kondisi kayaknya nggak memungkinkan, secara manusia nggak mungkin, tapi selama ada Tuhan itu semua pasti terjadi. Amin. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam sebuah perjamuan kudus. Tak usah aku takut, sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah aku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah aku takut, sebab kau sertaku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Apakah ada teman-teman yang belum menerima anggur dan roti? Boleh angkat tangannya, nanti akan dibantu oleh pelayan-pelayan Tuhan. Ada sebelah sini. Ada lagi? Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sambut perjamuan kudus ini Tuhan dengan penuh rasa hormat Tuhan. Karena ini adalah lambang persekutuan kami Tuhan dengan Engkau. Kau telah mati di atas kayu salib, mencurahkan tubuh dan darah-Mu Tuhan buat setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, Kau memberikan kepada kami hidup yang kekal. Dan selagi kami hidup di dunia ini Tuhan, Kau menjamin hidup kami Tuhan dengan keberadaan Roh Kudus yang adalah sumber dari damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kami. Kami tahu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dan pagi ini kami mau sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. FLCC, kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Praise the Lord. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Let's give God thanks. Mari kita angkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Say thank you Lord. You've been so good, so good.
Karena pengorbananmu Tuhan kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Karena pengorbananmu Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, diangkat dari kehidupan kami. Dan kami dapat mengenakan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu begitu berharga.